senantiasa istiqomah, semoga kita semua diberikan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari sama-sama kita menjadikan ujian serta bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat iman. Sampai detik ini kita masih diberikan nikmat Islam. Sampai detik ini kita masih diberikan sehat jasmani dan rohani. Semoga semua nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa menjadi apa berkatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada manusia pilihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Para bapak yang kami dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam Senin yang lalu kita sudah membahas 4 perkara yang baik dan 4 perkara yang lebih baik. Dalam kitab Tasawuf Mufrad di situ dikatakan ada 4 kebaikan dan ada 4 yang lebih baik. Apa yang pertama? Ini ulang dulu kita, belum masuk materi, ulang dulu. Yang pertama itu kebaikan apa? Al-haya'u minar rijal hasanun. Malu yang dimiliki seorang laki-laki itu baik. Walakinnahu minal ba'ati ahsan. Tapi kalau rasa malunya dimiliki oleh wanita itu jauh lebih baik. Terus yang kedua, adil. Manusia yang berbuat adil itu bagus. Tapi kalau pemimpin yang berbuat adil jauh lebih bagus. Terus yang ketiga, taubat orang tua itu, orang yang sudah tua lalu dia bertaubat itu bagus. Tapi lebih bagus lagi anak muda yang bertaubat. Yang keempat, dermawan bagi orang kaya itu bagus. Orang kaya yang dermawan itu bagus. Tapi lebih bagus lagi orang fakir yang dermawan. Fakir dermawan lebih bagus daripada orang kaya yang dermawan. Terus ada 4 keburukan dan ada 4 yang lebih buruk. Apa aja? Dosa yang dilakukan anak muda yang berbuat dosa, anak muda yang melakukan dosa itu buruk. Lebih buruk orang tua melakukan dosa. Yang kedua, menyibukkan diri terhadap urusan dunia itu buruk. Orang-orang sibuk terhadap dunianya itu buruk. Lebih buruk orang alim, orang yang diberikan ilmu sama Allah sibuk dengan urusan dunianya. Terus bermalas-malasan. Orang yang bermalas-malasan dalam taat kepada Allah dari seluruh manusia itu buruk. Kalau kita punya sifat malas beribadah kepada Allah itu buruk. Wa minal ulama wa talaba. Kalau malas ibadah ini dilakukan oleh ulama, oleh orang alim, dan dilakukan oleh para santrinya yang mengaku santri-santri, yang malas beribadah jauh lebih buruk. Ada orang yang ngaji, malas ibadah, buruk. Lebih buruk seorang guru dan seorang santri yang malas beribadah.
Terus orang kaya sombong itu buruk. Orang kaya sombong buruk, jelek, nggak bagus. Wa minal fuqara aqha. Kalau orang fakir sombong lebih buruk. Orang kaya sombong aja buruk, orang miskin sombong lebih jelas ya. Jadi 4 kebaikan, ada 4 yang lebih baik, 4 keburukan, ada 4 yang lebih buruk. Masuk ke materi al-maqalatul ashirah. Maqalah yang ke-10 an Ali radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Annahu bahwasanya dia berkata Ali, man isyaqa ila jannati, siapa orangnya yang merindukan surga. Rindu apa surga? Bapak rindu apa surga? Rindu. Mau masuk surga? Mau. Kenal Sayyidina Ali? Siapa dia? Menantu Rasulullah. Sahabat Rasul. Bukan Ali itu ya. Itu namanya Ali juga bukan ya. Sahabat Rasul sekaligus menantunya Rasul. Sayyidina Ali mengatakan, man isyaqa ila jannah, siapa orang yang memiliki rasa rindu kepada surga, sar'a ila khairat, maka ia bergegas melakukan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang tak pernah berbuat baik, tiba-tiba dia melakukan kebaikan. Orang tak pernah ibadah, tiba-tiba melakukan ibadah, berarti orang itu dikasih hidayah sama Allah, merindukan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang merindukan surga. Dengan catatan bergegas untuk melakukan kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa man ashfaqa minan nar, siapa yang takut daripada neraka. Yang pertama tadi surga, kita pengen semua. Yang kedua, wa man ashfaqa minan nar, dan siapa orangnya yang takut akan dirinya masuk ke dalam neraka, intaha anis syahawat, maka harus bisa menahan hawa nafsu. Jadi kalau Bapak ditanya ini, mau masuk surga apa neraka? Jawabannya serentak, surga. Pasti itu. Nggak ada tuh orang yang masuk. Siapa yang mau masuk neraka? Saya nggak ada kan? Semua kita pengen masuk surga. Sayyidina Ali sudah menjelaskan, kalau kita memang tidak mau masuk ke dalam neraka, karena kita nggak kuat di neraka saking luar biasanya neraka, maka ada hal yang bisa kita lakukan agar kita terhindar daripada neraka itu, intaha anis syahawat, menghindari diri kita daripada syahwat atau menahan hawa nafsu. Contohnya apa? Malas sholat, lawan. Malas ngaji, lawan. Malas ibadah yang lainnya, lawan. Itu bukti diri kita takut sama neraka. Jadi kalau ada orang teriak-teriak, "Gua nggak mau masuk neraka, sholat nggak?" Oh, orang lagi mana? "Gua nggak mau masuk neraka, ngaji nggak?" Oh, orang lagi mana? Orang yang ngaji aja belum tentu dia terhindar dari neraka. Apalagi yang tidak ngaji. Orang yang ngaji ini bukan orang baik. Orang yang ngaji ini orang yang sedang menjadi baik atau akan menjadi baik. Karena ketika kita mengaji dan merasa diri kita baik, akan ada sifat sombong di dalam diri kita, dan sifat itu yang membuat diri kita tidak layak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Sayyidina Ali apa yang pertama? Yang itu sama surga, gercep, kalau bahasa kita gercep, gerak cepat melakukan kebaikan.
Malam ini belum sempat ngaji. Malam besok. Besok ada pengajian ya? Ada. Maksudnya malam Senin depan. Ada Selasa ada. Bikin ya. Nggak ada pengajian. Ada yang tadi pengajian di mana? Ya. Kalau kita meninggal yang di tempatnya baik, insya Allah kita menjadi orang baik. Ada orang nggak pernah hadir di majlis, tiba-tiba pas hadir dia meninggal. Itu kuasanya Allah. Artinya kita nggak bisa Memvonis si A, si B, si C dia masuk anda masuk Allah nggak bisa. Mau setiap hari dia kelihatannya di majlis, nggak bisa kita memvonis. Dan nggak bisa juga kita memvonis orang yang nggak pernah hadir di majlis. Ya, saya ulangi, orang yang hadir di majlis bukan orang baik, tapi orang yang ingin menjadi dirinya baik. Sehingga orang yang hadir di majlis adalah orang yang merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut daripada neraka. Lawan nafsu kan kita. Kan enak-enak diam di rumah, nonton TV, ngopi sambil maunya kan begitu. Itu hawa nafsu kan? Maunya begitu santai. Tapi kita lawan karena kita tahu ada Sayyidina Ali menasihati kita. Kalau kita merindukan surga, bergegas melakukan kebaikan. Kalau kita takut sama neraka, lawanlah hawa nafsu. Itu yang kedua. Yang ketiga, waman tayaqona bil maut. Siapa yang meyakini bahwasanya ada kematian, yakin tak bakal mati? Yakin? Di sini siapa yang saya bakal mati ada? Ada tak? Ini kata Sayyidina Ali, siapa yang dalam dirinya memiliki keyakinan bahwasanya mati, maka in hadamat alaihi ladzat, maka menjadi lebur kenikmatan-kenikmatan. Pernah dengar sebuah kisah seorang ulama yang sampai sempat dia khawatir jamnya rusak, dia nggak bisa benerin jam dan ganti baru dia berapa lama? Ada sehari, nggak nyampe kan? Suatu ketika dia tanya sama muridnya, wahai Syekh, kenapa engkau jamnya rusak nggak diganti baterainya? Aku tidak sempat untuk mengganti bateraiku. Kenapa? Aku khawatir kalau aku ganti baterai dan Allah mencabut nyawaku, berarti aku mengakhirkan hidupku bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kekhawatiran para ulama-ulama kita yang memang ibadahnya sudah luar biasa. Makomnya udah di atas kita, lah kita di atas orang. Ya, ibadah malas, mati, takut. Di sini ada yang takut mati. Siapa yang takut mati? Nah, kalau kita lagi ngaji ngomongnya mati deh. Kalau ngomongin mati nggak bakal dari berani maksiat. Benar nggak? Ada orang yang ngomongin mati berani maksiat. Yang saya heran ketika kita mengantarkan jenazah udah dimakamkan baru mangkokin. Ini yang luar biasa. Mengantarkan jenazah ke alam kuburan itu menjadikan tazkirah, peringatan buat kita. Tapi kenapa ketika kita mengantarkan jenazah kita tidak mengambil pelajaran kepada itu? Kita nyari pasukan kita, ngopi, merokok, mendugel. Antarkan jenazah besar pahalanya karena di situ terdapat pelajaran bahwasanya kita bakalan masuk ke dalam lubang itu. Boleh dilihat. Kalau mengantarkan jenazah yang ngurusin hanya beberapa orang, selebihnya yang antar di podium. Mobil, rokok. Gimana kabar? Sehat. Lalu tadi nanya saya lihat itu. Itu tazkirah. Makanya kata Nabi, orang yang meninggal itu jadikan pelajaran bahwasanya dulu dia pernah ngopi bareng sama kita. Dulu dia pernah duduk bareng sama kita. Tapi ketika ajal sudah nyampe, kagak bisa maju, kagak bisa mundur. Jelas ya? Makanya kata Sayyidina Ali, kalau kita punya keyakinan bakalan mati, itu rasa-rasanya makan juga tidak enak. Makan tidak enak. Karena kalau orang yang sudah dekat kepada Allah, pengennya itu meninggal dalam keadaan husnul
Makanya tadi kita baca apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Apa artinya? Ya, pokoknya hukum khotimah beda. Ya Allah biha, ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah husnul khotimah. Man qala fi akhirih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa orangnya yang di akhir ayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meditasi kita ingat katanya dibaca la ilaha illallah Muhammadur. Ada nggak di pengajian baca yang lain? Tahlilan yang dibaca la ilaha illallah Muhammadur. Nggak ada yang lain kan? Artinya orang yang sedang mengaji dia sadar bahwasanya bakalan naik. Terus yang keempat, man arafat dunia. Siapa yang mengenal dunia kata Sayyidina Ali, hana alaihi musibah, maka menjadi mudah padanya mendapatkan musibah. Orang yang terlalu cinta sama dunia bukan berarti kita nggak boleh nyari duit, itu jangan salah kaprah. Ini Sayyidina Ali di masa kita nih, nyari uang itu boleh, bekerja itu boleh, yang nggak boleh itu cinta terhadap dunia. Apa maksudnya? Cinta terhadap ibadah apa namanya? Bukan beribadah. Motor masih bagus, ngelihat pertama punya motor baru, ganti. Kredit ulang. Iya kan? Mobil masih bagus, kalau tetangga ngambil mobil baru, ada mobilnya udah cash, udah selesai. BPKB udah ada, karena tetangga ngambil mobil baru, wah nggak bisa dia begini. Ya, dia apa bisa buat saya oh gitu. Itu namanya cinta sama dunia, Pak. Cinta sama dunia. Cinta sama dunia itu artinya membangga-banggakan diri terhadap dunia. Lu bisa beli apa sih? Gue bisa beli sini ya. Kita boleh nggak iri sama manusia, Pak? Boleh. Boleh. Iri sama manusia boleh? Boleh cuma dua. Boleh iri sama manusia cuma dua. Orang kaya yang dermawan sama orang alim yang mengamalkan ilmunya. Nggak boleh sama yang lain. Orang kaya yang dermawan minta sama Allah, ya Allah saya pengen banget kayak dia. Ketika saya punya uang saya bisa berbagi kepada yang lain. Ya Allah saya pengen banget kayak dia. Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Karena banyak orang alim menyampaikan ilmunya, tapi dia bagikan lilin. Apa lilin? Ia memerangi orang kaya, tapi membakar dirinya sendiri. Ia dapat memberikan keselamatan kepada orang banyak, tapi tidak bisa memberikan keselamatan kepada dirinya sendiri. Itu yang dikhawatirkan. Oleh karena itu kita ngaji ini tujuannya adalah saling mengingatkan. Bukan berarti yang lagi ngomong yang paling pintar, karena di sini juga kita sama-sama belajar. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Berarti kita lagi menggugurkan kewajiban. Pesannya Sayyidina Ali kan nih? Ingat ya? Ada berapa? 4. Yang pertama, apa tadi? Yang pertama, siapa orangnya yang hidup kepada surga pengen masuk ke dalam surga, tercepat bergegaslah berbuat kebaikan. Jadi kalau nanti bapak masuk surga, diajakin maksiat yang orang, oh maaf, saya nggak mau, saya maunya ngelakuin kebaikan deh, karena saya mau masuk surga. Yang kedua, takut sama neraka. Caranya lawan nafsu. Sholat malas lawan, ngaji malas lawan, agar kita terhindar daripada dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita yakin bahwasanya mati
mati itu pasti, maka menjadi lebur dalam keimanan. Artinya kita jadikan apa yang kita makan untuk ibadah, apa yang kita minum untuk ibadah, apa yang kita punya untuk ibadah, apa yang kita miliki untuk jadikan rumah kita buat ibadah. Bisa nggak? Bisa nggak? Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Jadikan rumahmu untuk ibadah. Sholat sunnah di rumah, baca Quran di rumah. Jangan sampai rumah itu seperti kuburan. Rumahnya lantai 7. Ya, yang di sini 2 orang, sepi banget, 2 orang terkenal langsung naik ke atas itu bagaikan kuburan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, isi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Saya nggak bisa baca Quran, saya bisanya baca dulu, baca dulu. Dulu baca dulu sebanyak-banyaknya. Agar rumah kita terbiasa dengan bacaan Al-Quran. Nanti kau membedakan rumah yang biasa dibacakan Al-Quran sama rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, mau masuk silakan. Kawannya beda. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran ada hanya kalau dulu tenang, pengen lama-lama di situ. Tapi kalau rumah yang kalau pernah dibacakan Al-Quran pengen buru-buru biar kita selesai. Kenapa? Karena hawanya nggak enak. Nabi yang bilang nawiru buyutakum bitilawahil Quran. Sinarilah, berikanlah sinar kepada rumahmu dengan bacaan ayat Al-Quran. Jelas sampai sini? Terus yang ketiga, yang keempat, siapa yang mengetahui dunia, maka ia menjadi mudah untuk mendapatkan kemaksiatan. Orang yang malu cinta sama dunia berlebihan, nggak mana ini duit punya siapa? Ya, ini benda punya siapa? Contohnya wali kota amal, dia terlalu cinta sama dunia. Ya kan? Dia nggak mau mikir dia punya umat kek, dia nggak mau punya siapa, kayak nggak apa-apa. Yang penting gimana caranya gue punya duit bisa beli ini, bisa beli. Dia disebut bahaya cinta terhadap dunia. Paham nggak? Orang yang cinta sama dunia terkadang itu menghalalkan segala yang harus kita lakukan adalah menggunakan cara yang halal, bukan menghalalkan segala. Paham ya? Apa maksudnya? Menggunakan cara yang halal. Kita bekerja misalnya ngojek, terus dapat bayaran tuh, tip, halal nggak? Halal. Tapi nggak boleh menghalalkan segala. Apalagi sampai merendahkan diri. Ini paling wanti-wanti nih. Jangan pernah kita merendahkan diri di hadapan orang lain. Mohon maaf, kalau kita dalam kondisi lagi di bawah, jangan pernah merendahkan diri kita di hadapan orang lain. Betul. Rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena yang paling dibenci sama Allah orang yang merendahkan dirinya terhadap orang lain. Rendah hati kudu, rendah diri hanya kepada Allah. Jangan salah kaprah. Rendah diri hanya kepada Allah. Ya Allah, saya mau hari ini nggak bisa apa-apa. Ngomongnya sama Allah. Rendah dirinya kepada Allah. Urusannya urusan Allah. Karena Allah kalau udah mau ngasih, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Hari ini kita nggak punya, kalau Allah pun besok jadi punya. Jadi rendahkan diri kita di hadapan Allah. Maksudnya apa? Banyakin sujud. Ini saya kira-kira sekali ngomongnya. Banyakin sujud. Sholat zuhur sujudnya ditambah. Bukan. Maksudnya banyakin sujud bukan apa sujud, bukan. Paham nggak maksudnya? Banyakin sujud. Sholat zuhur berapa kali sujud? 4. Satu rakaat 2 kali kan ya? Berarti 8 ya? Oh iya, kata Muhammad banyakin buat 10 kali. Nah, bukan itu maksudnya. Banyakin sujud setelah kita sholat wajib isi dengan sholat sunnah. Ya, wajib adalah kewajiban kita, sunnah itulah perhiasan kita. Misalnya sholat zuhur datang duluan, dapat sunnah qobliyahnya, atau sholat subuh datang sebelum subuh tuh, ada pahala. Habis itu sholat sunnah qobliyah subuh itu pahalanya luar. Rakaat al-fajr merumiat dunia wakilah 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh, sebelum sholat subuh
Diri kan itu lebih baik daripada dunia dan jadi banyak yang sujud bukan sujudnya ditambah-tambahin ya. Ya, bukan ya. Tapi isi dengan sholat full. Sholat duha. Sholat apa lagi? Tahajud. Tahajud terus. Hajat. Terus. Oh. Istiqoroh terus. Aubat. Banyak yang sholat itu. Ya. Kan saya mau pengen nomor tahajud. Tapi kalau habis tahajud saya nggak dapat apa sholat semua. Salah kata nih. Orang sholat tahajud sampai 12 rakaat, 12 rakaat ninggalin sholat subuh, dia nggak ada. Tidak pernah bisa sunnah mewakili yang wajib. Jelas? Sunnah tidak bisa mewakili yang wajib, tapi sunnah menjadi kemuliaan untuk yang wajib. Habis sholat tahajud terus sampai sholat subuh baru melihat. Sholat tahajud, sebelumnya malah tidur. Kan waktunya lanjut itu jam 4. Kerasa nggak? Jadi kita kuat yang gadang nih. Jam 1 jam 2 belum ngantuk. Jam 3 belum ngantuk. Ntar pas udah tahrim deh ke bawahnya ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi mulai. Ya iman mujahidin. Mulai. Ya baru mulai ngantuk. Benar ya? Masuk doi, masuk tidur. Nanti bapak tanya. Kenapa? Itu setan langsung pada siap? 3, 2, 1. Tuh. Gimana caranya? Ingat pesan Sayyidina Ali. Kita rindu sama surga, bergerak melakukan kebaikan. Kita takut untuk neraka. Kita lawan hawa nafsu. Kita lawan, ngantuk kita lawan. Ngantuk kita lawan. Tunaikan sholat subuh. Jelas? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sampai sini? Ya. Yang lain-lain dari bangsa. Tahun 1998, siapa dari dunia orang besar yang mau dibuka? Gimana? Tahun 1998, siapa dari dunia orang besar yang mau dibuka manusia semua? Jadi kita nggak satu tahun tergantung yang sudah ada mau. Itu saya belum pernah mendengar selama melatih kata mau pasien mendengar kata mau itu jangan angkat kecuali sebagai dari rendah. Jadi dari mana iya. Nah itu maksudnya mengenal Orang yang mau meninggal di dalam kondisi senang dengan ayat kita.